Mantap Pak Ketum. Yes, Alhamdulillah. PSSI resmi datangkan pelatih spesialis lini depan dari Korea Selatan untuk latih ketajaman striker timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa dia? Mengejutkan, jelang putaran ketiga, inilah 4 bintang andalan di timnas Indonesia yang bakal dicoret Shin Tae-yong di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini penyebabnya. Siap. Usai dipercaya tangani timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong bakal pantau Persib Bandung di Liga 1 2024-2025. Ini alasannya. Bikin gempar. Demi mimpi Piala Dunia. Inilah 2 klub top Asia yang ditolak Shin Tae-yong demi timnas Indonesia. Nomor 1 tepis uang 52 miliar per tahun. Akhirnya terungkap jelas. Dibocorkan langsung oleh teman dekat Erick Thohir. Berikut jadwal timnas Indonesia versus timnas Belanda dalam laga uji coba. Ini baru super top. Bakal jadi pemain timnas Indonesia pertama yang bermain di Serie A Italia 2024. Ex-striker timnas U20 Italia beri saran berharga untuk Jai Itzes. Apa itu? Pernyataan mengejutkan legenda Vietnam. Seketika bikin warga Vietnam geger. Tak peduli jika harus dihujat. Legenda Vietnam blak-blakan akui negaranya memang tertinggal jauh dari timnas Indonesia. Ini alasannya. Timnas Indonesia dipastikan bakal tampil apik. Yes, ini dia. Dikonfirmasi langsung oleh PSSI. Laga timnas Indonesia versus Australia kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar di SUGBK. Begini pernyataan lengkap PSSI. Mengejutkan. PSSI dan STY harus hati-hati. Biasanya targetkan Jepang. Kali ini Cina sangat ambisius singkirkan timnas Indonesia dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang terjadi? Inilah 6 negara Asia yang paling dijagokan bakal lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia nomor berapa? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Kabar baik datang bagi timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan jika Shin Tae-yong bakal mendapatkan asisten baru asal Korea Selatan untuk memoles lini depan timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melakoni sejumlah pertandingan dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang rencananya mulai bergulir September mendatang. Jelang putaran ketiga, timnas Indonesia bakal semakin mematangkan persiapannya dengan hadirnya asisten pelatih baru. Asisten pelatih baru asal Korea Selatan itu nantinya bakal bertugas membantu Shin Tae-yong untuk memoles ketajaman Rafael Struijk CS di lini depan. Adalah Yeom Ki-hun yang merupakan mantan pemain timnas Korea Selatan yang bakal membantu Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Kepastian itu disampaikan langsung Ketum PSSI, Erick Thohir, yang menjelaskan kehadiran asisten pelatih baru itu sebagai meningkatkan kualitas daya gedor skuad Garuda. Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI melakukan sejumlah evaluasi terkait kurang gregetnya lini serang Rafael Struijk dan kolega dalam beberapa laga terakhir. Memang untuk tingkatkan kualitas timnas kita harus memperkuat tim. Kalau kita lihat salah satu kelemahan kita ketika bermain beberapa kali kita enggak bisa cetak gol. Ujar Erick Thohir usai di Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024. Misalnya lawan Irak, kita ngepung dan kita nggak bisa cetak gol, tetapi di babak kedua kita kena 2 gol. Tambahnya, Erick Thohir menilai jika asisten pelatih yang mendampingi Shin Tae-yong saat ini sudah sangat baik, utamanya dari sektor penjaga gawang. Meski begitu, dirinya menyebut jika timnas Indonesia masih memiliki kekurangan di lini depan, sehingga membuat PSSI mengambil langkah untuk mendatangkan asisten pelatih baru. Memang bagaimana tingkatkan kualitas dari goalkeeper dan striker dengan pelatih yang lebih baik, jelas Erick. Pelatih goalkeeper kita baik. Sekarang Shin Tae-yong tambah pelatih untuk striker, tutupnya. Asisten baru bernama Yeom Ki-hun merupakan mantan pemain Korea Selatan yang pernah ditangani langsung Shin Tae-yong saat masih menjadi pelatih Taeguk Warriors pada 2017 hingga 2018.
Yeom Ki-hun bahkan pernah meraih sebagai predikat pelatih K-League of the Month pada April 2024. Sekilas tentang Yeom Ki-hun. Dia memulai debut profesionalnya sebagai pesepak bola pada tahun 2006 bermain di Ulsan. Kemudian, Yeom Ki-hun berperan aktif di Suwon selama 13 tahun dari tahun 2010 hingga 2023. Mantan pemain sayap Suwon Blue Wings itu dianggap sebagai salah satu legenda Suwon terhebat sepanjang masa. Meski begitu, belum diketahui terkait jangka kontrak yang berikan PSSI untuk menjadi asisten baru timnas Indonesia tersebut. Mengejutkan, jelang putaran ketiga, inilah 4 bintang andalan di timnas Indonesia yang bakal dicoret Shin Tae-yong di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini penyebabnya. Timnas Indonesia akan menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam waktu dekat. Arab Saudi menjadi lawan pertama yang akan dihadapi skuad besutan Shin Tae-yong tersebut. Tom Haye dan kawan-kawan dijadwalkan bersua Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, 6 September 2024 dini hari WIB. Di atas kertas, timnas Indonesia tidak lebih baik dari Arab Saudi. Materi pemain kedua tim memiliki perbedaan kualitas yang signifikan. Belum lagi soal pengalaman antar pelatih. Shin Tae-yong yang notabene juru taktik kelas Asia harus menghadapi Roberto Mancini yang lama malang melintang di pentas dunia. Berbagai kalangan lantas menilai raihan 1 poin bagi timnas Indonesia melawan Arab Saudi menjadi hal yang realistis. Terlebih timnas Indonesia tidak dalam kondisi terbaik, sebab ada 4 pilar yang dipastikan absen dengan sejumlah alasan. Berikut ini adalah 4 bintang timnas Indonesia yang bakal dicoret melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia mendapat petaka ketika kalah 0-2 dari Irak dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, 6 Juni 2024. Pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, itu, Jordi Amat menerima kartu merah langsung karena tackle kerasnya ke pemain Irak. Alhasil Jordi Amat dihukuman larangan main sebanyak 2 pertandingan. Dia pun sudah menjalani sanksi 1 laga melawan Filipina. Kini sanksi itu tersisa 1 pertandingan, yakni saat timnas Indonesia bersua Arab Saudi di laga pertama kualifikasi Piala Dunia nanti. Serupa dengan Jordi Amat, Justin Hubner juga dipastikan dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Namun, Hubner hanya terkena hukuman larangan main 1 pertandingan karena akumulasi kartu. Sang pemain menerima kartu kuning ketika menang 2-0 atas Filipina di SUGBK, 11 Juni 2024. Situasi demikian membuat Hubner otomatis absen pada laga melawan Arab Saudi. Absennya Hubner dan Amat melawan Arab Saudi otomatis membuat kedalaman skuad timnas Indonesia berkurang di lini belakang. Namun, timnas Indonesia sejatinya masih memiliki beberapa opsi di sektor bek. Salah satunya adalah Elkan Bagot. Sayangnya, kans Bagot bermain melawan Arab Saudi diprediksi bakal nihil. Penyebabnya soal hubungan sang pemain dengan Shin Tae-yong yang masih tak harmonis. Shin Tae-yong kabarnya masih kecewa karena Bagot menghiraukan panggilan timnas Indonesia untuk laga playoff Olimpiade Paris. Terlebih Shin Tae-yong masih memiliki beberapa opsi pemain untuk mengisi pos bek tengah. Sebut saja, misalnya Jai Itzes dan Sandy Walsh. Meski proses naturalisasi telah rampung dan mendapatkan paspor WNI, Martin Paes belum bisa membela timnas Indonesia. Perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI belum disetujui FIFA. Penyebabnya Martin Paes sempat membela Belanda U22. Paes faktanya tidak bermain sebagai kiper utama bersama Belanda U20 pada masa itu. PSSI kemudian melihat celah untuk memperjuangkan Paes. PSSI pun menempuh jalur CAS, Pengadilan Arbitrase Olahraga, untuk mengamankan Paes. Siap-siap. Usai dipercaya tangani timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong bakal pantau Persib Bandung di Liga 1 2024-2025. Ini alasannya. Shin Tae-yong berpotensi memantau Persib Bandung di Liga 1 2024-2025
usai ditunjuk PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. PSSI telah mengonfirmasi penunjukan pelatih untuk timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2024 yang akan digelar akhir tahun ini. Sebelumnya, ada rumor bahwa salah satu di antara Nova Arianto dan Indra Syafri bakal ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebab, Shin Tae-yong akan disibukkan oleh agenda skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada bulan November mendatang. Namun, manajer timnas Indonesia Sumarji telah mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong akan memimpin skuad Garuda untuk Piala AFF 2024. AFF itu kan senior. Shin Tae-yong otomatis jadi pelatih timnas Indonesia, kata Sumarji dalam sambungan telepon kepada media TV One, Kamis, 1 Agustus 2024. Namun, tak terelakkan lagi bahwa Shin Tae-yong kemungkinan besar tidak akan diperkuat oleh para pemain bintangnya, terutama yang berkarir di Eropa, seperti Jay Itzes dan Kelvin Verdong. Sebab, mereka terikat kontrak dengan klub-klub di liga-liga terbaik Eropa, yaitu Venezia dan NEC Nijmegen, dan Piala AFF 2024 tidak termasuk dalam agenda FIFA. Jadi, klub-klub tersebut tidak wajib melepas para pemain timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024, dengan kata lain, menolak panggilan Shin Tae-yong. Namun, sang pelatih asal Korea Selatan masih bisa memaksimalkan bakat pemain yang tampil di Liga 1 2024-2025. Persib Bandung menjadi klub potensial untuk memasok pemain timnas Indonesia, terutama karena kehadiran para pemain yang baru direkrut musim panas ini, yaitu Adam Alis dan Dimas Drajat. Sebelumnya, Maung Bandung juga telah memiliki banyak pemain berlabel timnas Indonesia seperti Mark Klok, Edo Febriansyah, dan Rahmat Irianto di dalam skuad. Para pemain potensial lainnya yang bisa mendapatkan panggilan Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024 diantaranya adalah Beckham Putra, Robbie Darwis, Kakang Rudianto, dan Teja Paku Alam. Namun, tentu saja, itu akan kembali kepada Persib apakah mereka akan melepas para pemainnya jika dipanggil Shin Tae-yong. Sebab, Liga 1 2024-2025 akan tetap bergulir selagi timnas Indonesia bersaing di Piala AFF 2024. Bikin gempar, demi mimpi Piala Dunia, inilah dua klub top Asia yang ditolak Shin Tae-yong demi timnas Indonesia. Nomor 1 tepis uang 52 miliar per tahun. Dua klub top Asia yang ditolak Shin Tae-yong demi melatih timnas Indonesia akan diulas gol terakhir. Shin Tae-yong saat ini terikat kontrak bersama timnas Indonesia hingga 2027. Banyak target yang ingin dicapai Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Salah satunya melihat skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelum menerima tawaran melatih timnas Indonesia pada penghujung 2019, Shin Tae-yong pernah mendapat kesempatan menjadi salah satu pelatih di klub kaya di Cina. Namun, kibasan uang besar yang diberikan klub tersebut ditolak pelatih 53 tahun ini. Tahun ini, Shin Tae-yong juga menolak tawaran klub asal Korea Selatan demi melanjutkan masa bakti bersama skuad Garuda. Lantas, siapa saja klub yang dimaksud? Shin Tae-yong mengatakan ada banyak klub Korea Selatan yang menginginkan jasanya. Namun, ia memilih bertahan bersama skuad Garuda. Jujur ada banyak tawaran dari Kalik. Namun, saya tidak tega meninggalkan apa yang sudah saya lakukan bersama timnas Indonesia. Terlebih babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah dekat, kata Shin Tae-yong di Tengarai. Salah satu klub yang menawar Shin Tae-yong adalah juara 4 kali Liga 1 Korea Selatan dan 2 kali kampiun Liga Champions Asia, Ulsan Hyundai. Mereka membutuhkan pelatih baru karena ditinggalkan Hong Myung-bo yang memilih membesut timnas Korea Selatan. Setelah sempat lowong, manajemen Ulsan Hyundai akhirnya menunjuk mantan pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon, sebagai juru taktik mereka. Padahal secara profil, Shin Tae-yong masih lebih oke ketimbang Kim Pan-gon. Sebelum resmi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mendapatkan tawaran dari klub Liga Super Cina, Shenzhen FC. Bahkan Shenzhen FC menjanjikan gaji 3 kali lipat dari yang diterima Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Shenzhen FC menjanjikan Shin Tae-yong gaji 3 juta dolar Amerika atau setara 52,9 miliar rupiah.
Namun, ST menolak tawaran itu karena hanya ditawari kontrak selama 1 tahun. Tawaran dari Shenzhen hanya 1 tahun. Shenzhen tidak menjanjikan kontrak jangka panjang. Padahal, jika mereka menawarkan 2 tahun, saya mungkin menganggap Cina serius kepada saya, kata Shin Tae-yong. Gol terakhir mengutip dari channel YouTube Hyungwook. 1 tahun tak cukup bagi pelatih sepak bola dimanapun. Sebagai pelatih asing, saya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan budaya dan lain-lain. 1 tahun, saya tidak yakin dapat berbuat sesuatu, tutup ayah 2 anak ini. Akhirnya terungkap jelas. Dibocorkan langsung oleh teman dekat Erick Thohir. Berikut jadwal Timnas Indonesia versus Timnas Belanda dalam laga uji coba. Pengamat sepak bola, Roni Pangemanan mendapat bocoran jadwal pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia melawan Belanda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat bertemu dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Lambert Grijrins. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini membahas sejumlah hal dengan Lambert Grijrins. Pagi tadi bertemu Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Mr. Lambert_Grijrins_Dubes_Belanda, tulis Erick Thohir di Instagramnya, Senin 5 Agustus. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dan Lambert Grijrins membahas potensi kerjasama antara Indonesia dengan Belanda. Kami membahas potensi kerjasama di bidang energi dan pangan, tambah Menteri BUMN tersebut. Erick Thohir mengungkapkan, selain membahas soal energi dan pangan, pihaknya juga berbicara soal kemungkinan laga uji coba. Dia mengatakan, PSSI akan mengajak kerjasama dan berkolaborasi dengan Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB. Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dengan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda, KNVB, tulis Erick Thohir. Salah satu rencana kolaborasi yang akan dilakukan PSSI dan KNVB adalah menggelar pertandingan uji coba. Bukan hanya level senior. Uji coba antara Timnas Indonesia melawan Belanda itu akan digelar di semua kelompok umur. Timnas Indonesia dan Timnas Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria maupun wanita, katanya. Terkait soal rencana uji coba melawan Belanda, Bung Ropan mengaku sudah menghubungi langsung Erick Thohir. Bung Ropan mengungkapkan, uji coba tersebut kemungkinan besar baru akan digelar pada tahun depan. Ini tahun depan Pak Ketua. Dia mengiyakan dan diupayakan tahun depan, kata Bung Ropan dikutip dari akun YouTube-nya. Laga uji coba ini tidak mungkin digelar pada 2024 karena jadwal Timnas Indonesia yang sangat pada hingga akhir tahun. Pada September mendatang, Jai Itzes dan kawan-kawan bakal menjalani laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia langsung disambut laga tandang melawan Arab Saudi dan menjamu Australia di Jakarta. Kemudian pada bulan Oktober, skuad Garuda akan menghadapi 2 laga tandang melawan Bahrain dan Cina. Sementara pada November, Jepang dan Arab Saudi yang akan menjadi lawan bagi Timnas Indonesia. Pada akhir tahun, Indonesia juga akan mengikuti Piala AFF 2024. Ini baru super top. Bakal jadi pemain Timnas Indonesia pertama yang bermain di Serie A Italia 2024. Ex-striker Timnas U20 Italia beri saran berharga untuk Jai Itzes. Apa itu? Penyerang baru PSS Sleman, Niccolò Cardoso gembira dengan kehadiran Jai Itzes yang digadang-gadang bakal jadi pemain Indonesia pertama di Serie A. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Cardoso saat diwawancarai awak media pada Senin, 5 Agustus 2024, malam waktu Indonesia Barat. Seperti yang diketahui, Niccolò Cardoso jadi pemain anyar dari tim berjuluk Lang Jawa untuk Liga 1 2024-2025. Pemain berusia 32 tahun tersebut pernah bermain di sejumlah klub top Liga Italia. Niccolò Cardoso pernah tampil di Empoli dan Napoli. Selain itu, pemain berdarah Italia-Rumania itu pernah satu tim dengan salah satu penyerang terbaik Uruguay, Edinson Cavani. Dirinya juga punya rekam jejak bagus di tim nasional usia muda. Cardoso juga pernah bermain di timnas U20 Italia. Dengan segudang pengalamannya di dunia sepak bola Italia, Cardoso mengaku senang dengan kehadiran Jai Itzes di kasta tertinggi liga di negeri pizza atau Serie A.
Pemain 32 tahun tersebut mengaku sangat terhormat jika ada pemain Indonesia yang berhasil menembus persaingan di Liga Italia. Tentu saja itu kehormatan besar untuknya bisa bermain di Liga Italia, ujar Niccolò Cardoso saat diwawancarai awak media di Omah Pakem, Sleman, Senin, 5 Agustus 2024, WIB dalam launching tim PSS Sleman. Meski bangga, pemain baru PSS Sleman tersebut memberi nasihat berharga buat Jai Itzes. Meski sudah 2 musim di negeri pizza, Cardoso mengingatkan Jai Itzes untuk bisa menguasai bahasa Italia. Meski begitu, Anda harus belajar bahasa Italia, ujar Niccolò Cardoso. Karena kebanyakan pemain Italia tidak bagus untuk berbicara bahasa Inggris, lanjutnya. Selain itu, Cardoso mengingatkan bek timnas Indonesia tersebut untuk segera menyatu dengan tim Venezia. Selain dengan tim, Niccolò Cardoso juga mengingatkan Jai Itzes untuk menyatu dengan budaya Italia secepat mungkin. Pasalnya, bagi Cardoso, sepak bola di Italia diperlakukan layaknya agama bagi masyarakat lokal. Jika memahami hal tersebut, Jai Itzes bakal punya karir bagus di Serie A Italia. Sebisa mungkin, Anda harus segera menyatu dengan tim, ujar Cardoso. Berbicara dengan bahasa mereka. Coba untuk memahami budaya lokal di sana. Karena di Italia, sepak bola itu seperti agama. Jadi, selama dia paham soal itu, Jai akan baik-baik saja, tutupnya. Pernyataan mengejutkan legenda Vietnam. Seketika bikin warga Vietnam geger. Tak peduli jika harus dihujat, legenda Vietnam blak-blakan akui negaranya memang tertinggal jauh dari timnas Indonesia. Ini alasannya. Pengamat sekaligus legenda sepak bola Vietnam Doan Minh Suong mengakui kalau negaranya belum bisa menandingi timnas Indonesia di level Asia. Hal itu ia ungkapkan tak lama setelah timnas Indonesia memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni 2024 silam. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga Filipina langkahnya harus terhenti di putaran kedua. Timnas Indonesia menjadi negara ASEAN ketiga yang mampu mencapai babak itu setelah Thailand dan Vietnam di edisi sebelumnya. Dalam perjalanannya, Timnas Indonesia bisa melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, usai mengunci status runner-up di babak sebelumnya. Bahkan untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mempecundangi 2 wakil ASEAN lainnya di fase grup, yakni Vietnam dan Filipina. Lebih istimewanya lagi, Timnas Indonesia sukses mengalahkan rival terberatnya, yakni Vietnam, sebanyak 2 kali di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Shin Tae-yong juga berhasil menjaga clean sheet dari 2 laga tersebut masing-masing dengan skor 1-0 di Jakarta dan 3-0 di Hanau. Situasi inilah yang membuat pengamat sekaligus legenda sepak bola Vietnam Doan Minh Suong akhirnya angkat bicara soal performa buruk negaranya. Saat mengetahui Vietnam tak lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Doan Minh Suong langsung membandingkan kekuatan negaranya dengan timnas Indonesia dan Thailand. Menurutnya, level Vietnam masih belum bisa menyamai timnas Indonesia yang dalam waktu dekat bisa saja mencapai tingkat persaingan bersama tim kuat Asia. Sebagai informasi, dalam beberapa waktu terakhir Vietnam memang selalu mendapat hasil buruk ketika berjumpa timnas Indonesia dalam turnamen Asia. Selain di kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam juga selalu kalah dari timnas Indonesia di Piala Asia Senior maupun U23 tahun lalu, sekaligus mencoreng rekor positif mereka kala jumpa skuad Garuda. Berkat situasi itu, Doan Minh Suong pada akhirnya tak ragu mengatakan kalau timnas Indonesia memang lebih unggul atas Vietnam di level Asia. Mereka terus meningkat dan punya kekuatan luar biasa. Tim Vietnam maupun Indonesia saat ini masih belum bisa mencapai level Asia. Namun Indonesia lebih dekat ke level kontinental dibandingkan tim Vietnam, kata Doan Minh Suong dikutip dari Dan Tri. Legenda sepak bola Vietnam era 1980-an itu memberikan contoh ketika timnas Indonesia mampu mengimbangi Irak di babak pertama yang menurutnya jauh berbeda dari yang dilakukan Vietnam. Saat laga melawan Filipina, 11 Juni 2024,
Indonesia menguasai pertandingan sepenuhnya. Serangan mereka sangat beragam. Sama halnya saat bertemu Irak, Indonesia bahkan mampu mengimbangi tim Asia Barat itu di babak pertama. Jelasnya, itu menunjukkan bahwa tim Indonesia sudah mengalami kemajuan. Sementara tim Vietnam baru memulai kembali dengan pelatih baru Kim Sang SIK, jadi kami memerlukan waktu, tambahnya lagi. Di akhir pernyataannya, Doan Min Suong memuji langkah timnas Indonesia dan Thailand yang sedang membangun kekuatan sepak bola modern. Thailand maupun Indonesia sedang membangun kekuatan sesuai dengan tren sepak bola modern, yaitu bermain vertikal dimulai dari penjaga gawang, bek tengah, dan gelandang tengah, puji Doan Min Suong. Hal ini bukan suatu kebetulan, menunjukkan bahwa kedua tim ini mempunyai rencana pengembangan jangka panjang, tandasnya. Timnas Indonesia dipastikan bakal tampil apik. Yes, ini dia. Dikonfirmasi langsung oleh PSSI. Laga Timnas Indonesia versus Australia kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar di SUGBK. Begini pernyataan lengkap PSSI. PSSI melihat peluang bahwa laga kedua Timnas Indonesia pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia bisa digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2024. Kini niatan PSSI tersebut sudah disampaikan kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Hal itu diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Kami sekarang ini kan intens banget koordinasi dengan GBK ya, ucap Arya Sinulinga, Selasa, 6 Agustus 2024. Dan kami lihat peluang dari GBK untuk dipakai sebagai venue untuk ronde 3 melawan Australia, ya tanggal 10 September. Nah kami udah mengajukannya ke AFC juga sehingga Australia dapat informasi mungkin dari AFC yang mengenai lapangan tersebut, sambung Arya Sinulinga. Berdasarkan hasil sidak PSSI, revitalisasi rumput SUGBK diakini bisa rampung sesegera mungkin dari rencana awal. Sebelumnya, rumput SUGBK yang tengah diperbaiki ditargetkan beres pada Oktober mendatang. Dan kemarin kami juga sudah kunjungan ke GBK. Mereka lagi progres terus untuk memperbaiki rumput kita, tutur PLT Ketua Asprof PSSI Sumatera Utara itu. Dan juga mereka kabarnya akan mencari rumput tertentu juga dari di daerah Jawa lah. Untuk bisa dipakai secepatnya memperbaiki rumput GBK lah, tutup Arya Sinulinga. Awalnya, Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur dipilih PSSI untuk menjadi venue laga Timnas Indonesia versus Australia. Lantaran, dalam periode yang berdekatan, SUGBK akan menggelar pelaksanaan ibadah misa, Kamis, 5 September 2024, pada sela-sela kunjungan pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus. Adapun lokasi pertandingan yang pindah di SUGBK lebih dulu dibocorkan oleh akun Instagram Timnas Australia, Socceroos. Pergantian venue, tulis Socceroos. Laga putaran ketiga kami untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 sekarang akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia versus Australia, 10 September 2024, sambung pernyataan tersebut. Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, sudah memberikan kode bahwa SUGBK tetap menjadi kandang skuad Garuda di laga menghadapi Australia. Sebelum menjamu Australia, Timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi pada laga pertama Grup C di Stadion International King Abdullah, Jeddah, Kamis, 5 September 2024. Nanti Pak Yunus Nusi yang sedang berkoordinasi dengan pihak PPK GBK, kata Zainuddin Amali. Kami belum bisa pastikan itu. Tapi kemungkinan-kemungkinan bermain di SUGBK itu ada, ujar mantan Menpora itu. Mengejutkan, PSSI dan STY harus hati-hati. Biasanya targetkan Jepang. Kali ini Cina sangat ambisius singkirkan Timnas Indonesia dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang terjadi? Jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina memilih alihkan target untuk menyingkirkan Timnas Indonesia daripada Jepang. Keputusan ini menimbulkan beragam spekulasi lantaran tim nasional Cina sebelumnya selalu bersaing dengan tim papan atas Asia, bukan Timnas Indonesia.
Seperti diketahui, Timnas Indonesia dan Cina bakal sama-sama mengawali putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada awal September mendatang. Timnas Indonesia dan Cina berada dalam satu grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Tim nasional Cina akan memulai laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi tim unggulan Jepang pada 5 September 2024. Barulah keesokan harinya, Timnas Indonesia akan bakal melawat ke Jeddah yang menjadi markas tim kuat Arab Saudi pada 6 September mendatang. Baik Timnas Indonesia maupun Cina sebetulnya sama-sama tidak terlalu diunggulkan untuk langsung mengeklaim tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Keduanya dirasa masih menemui kesulitan apabila harus bersaing dengan negara langganan Piala Dunia macam Jepang, Australia, bahkan Arab Saudi. Maka dari itu, Cina mulai berpikir realistis dengan hanya mengincar peringkat 4 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lantaran sulit melawan tim-tim itu. Meski kemungkinan timnas Cina lolos ke putaran final Piala Dunia sangat kecil, namun kami tetap memasang target lolos ke Piala Dunia, rilis media setempat. Untuk menggapai target tersebut, Cina mengusung ambisi menang melawan tim-tim yang mereka anggap bisa dikalahkan, salah satunya Timnas Indonesia. Menurut media setempat yakni 163.com, mereka merasa sangat yakin jika tim nasional Cina bakal menyingkirkan dua saingan berat di grup C, yaitu Bahrain dan Timnas Indonesia. Tujuan yang lebih masuk akal bagi kami adalah lolos sebagai 4 besar. Jadi Indonesia dan Bahrain adalah lawan yang harus kita lewati, tulis 163.com. Di lain sisi, Shin Tae-yong pernah mengutarakan harapannya kepada media Korea untuk membawa timnas Indonesia finish di posisi ketiga atau keempat. Untuk jangka pendek, impian saya adalah Indonesia finish di posisi 3 atau 4 teratas grup di kualifikasi Piala Dunia, kata ST dikutip dari Sports Chosun. Hal itulah yang membuat publik Cina sedikit terkejut, karena timnas Indonesia memasang target yang lebih tinggi dibandingkan negaranya. Padahal, menurut mereka timnas Indonesia hanya menempati ranking 133 FIFA, sedangkan Cina jauh lebih tinggi, yakni pada urutan 87 dunia. Indonesia juga baru-baru ini mengumumkan targetnya sendiri. Tak disangka, meski berada di undian ke-6, mereka memasang target lebih tinggi dari kita. Lanjutnya, di akhir artikelnya, 163.com memuji perkembangan timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong yang bertumbuh cukup pesat dalam 4 tahun terakhir. Mereka pun tak mengelak jika sebenarnya timnas Indonesia telah melampaui prestasi Cina di sejumlah kejuaraan Asia dalam beberapa waktu terakhir. Tanpa disadari, alasan utama kebangkitan tim Indonesia yang begitu pesat dalam 4 tahun terakhir merupakan berkah dari naturalisasi, ungkapnya. Apapun alasannya, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa tim Cina telah dikejar atau bahkan dilangkahi oleh timnas Indonesia, tutupnya. Pertemuan antara timnas Indonesia dengan Cina berlangsung di laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 Oktober 2024. Inilah 6 negara Asia yang paling dijagokan bakal lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia nomor berapa? 6 negara Asia yang dijagokan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 akan diulas gol terakhir. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilangsungkan pada September 2024 hingga Juni 2025. Total 18 negara dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 tim. 2 tim teratas di masing-masing grup berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, total 6 negara. Sedangkan tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara kekuatan, realistis bagi timnas Indonesia untuk finish 2 besar. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pun hanya menargetkan timnas Indonesia finish 4 besar demi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak keempat akan dicari 2 negara tambahan yang lolos ke Piala Dunia 2026, sehingga Asia memiliki 8 wakil di ajang 4 tahunan tersebut. Lantas, tim mana saja yang berpeluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026? Australia tergabung di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Bahrain, Cina dan timnas Indonesia.
Melihat kesanggupan Australia lolos ke 16 besar Piala Dunia dalam 2 edisi terakhir, skuad Socceroos julukan Australia diprediksi minimal finish 2 besar di grup C. Iran sulit terbendung di grup A yang berisikan Qatar, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Kirgistan, dan Korea Utara. Di Asia, bisa dibilang hanya Jepang yang levelnya masih di atas Iran. Bahkan, Jepang sendiri ditumbangkan Iran di perempat final Piala Asia 2023 dengan skor 1-2. Uzbekistan secara luar biasa menahan Iran dalam 2 pertemuan kandang dan tandang di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketimbang Qatar, Uzbekistan lebih matang untuk menyegel tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Semenjak dilatih Jesus Casas pada akhir 2022, performa timnas Irak terus membaik. Di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Irak menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan. Kemudian di Piala Asia 2023, Irak secara luar biasa menumbangkan Jepang 2-1 di fase grup. Sederet fakta ini membuat Irak berpotensi minimal finish runner-up saat satu grup dengan Korea Selatan, Yordania, Oman, Palestina, dan Kuwait. Tergabung dengan grup yang dihuni seluruh negara Asia Barat, praktis menguras tenaga Son Heung-min dan kawan-kawan, mengingat jauhnya jarak perjalanan. Namun, Korea Selatan unggul secara level permainan. Di posisi puncak ada Jepang. Skuad asuhan Hajime Moriyasu ini tergabung di grup C bersama Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan timnas Indonesia. Meski tergabung di grup neraka, Kaoru Mitoma dan kawan-kawan diprediksi masih lebih unggul ketimbang lawan-lawannya. Jikapun amit-amit terpeleset, skuad Samurai Biru diprediksi masih finish 2 besar alias batas terakhir lolos ke Piala Dunia 2026.